Assalamualaikum, permisi Pak Mul, boleh masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Boleh, Bu Tuti, silakan masuk. Ini Bu Tuti tumben, Bu Tuti main ke ruang saya. Ada yang bisa saya bantu, Bu Tuti? Iya Pak Mul, kan kemarin kita sudah janjian untuk melakukan coaching hari ini. Oh iya ya, saya lupa nih. Iya, ini sebelum kita mulai, Bu, bagaimana perasaan Ibu Tuti sebelum kita berdiskusi hari ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Ibu sampaikan? Iya Pak, sejujurnya Pak, saya sedikit merasa tegang. Ada beberapa tantangan di dalam pekerjaan yang membuat saya untuk mencari solusi supaya lebih efektif Pak. Oh, gitu, tentu. Saya menghargai kejujuran Ibu Tuti ya. Mari kita jadikan sesi diskusi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu Tuti ya. Siap Pak? Ya, gini Bu Tuti. Kira-kira dari pembicaraan kita ini ya Bu Tuti, apa tujuan yang ingin Bu Tuti harapkan? Tujuan yang ingin saya harapkan, Pak, Ya. saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum dengan lancar, percaya diri, dan membuat audien terkesan lebih antusias di saat saya melakukan presentasi, Pak. Oh, gitu ya. Artinya Bu Tuti ingin lancar lagi presentasi ya. Oh ya, Bu Tuti. Kira-kira Bu Tuti sudah merasa pada posisi skala berapa ya? Saya merasa sekarang posisi saya itu masih di skala 6, Pak. Oh ya, memang agak jauh ya bawah Ibu ya Tuti ya. Jadi Bu Tuti berharapnya pada posisi skala berapa ya Bu? Saya inginnya nanti posisi saya itu naik menjadi minimal 9 lah, Pak. Oh iya, memang harus kita tingkatkan Bu Tuti ya. Oke Bu Tuti, Iya. sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Ya, Pak. Apa yang membuat Bu Tuti merasa kesulitan dalam presentasi di depan umum ya Bu Tuti? Saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata pada saat presentasi itu, Pak. Oh, Bu Tuti sering ya gugup ya dan juga lupa kata-kata presentasi ya. Gini Bu Tuti, coba ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul Bu Tuti. Nah, gini, Pak, pada saat saya melakukan presentasi, saya sering merasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audien. Itu membuat saya merasa gugup. Terkadang karena gugup tersebut, saya merasa tertekan dan pada saat ingin menyampaikan kata-kata, kata-kata saya itu menjadi tidak sempurna. Sehingga materi yang saya ingin sampaikan tuh kadang tidak terarah lagi. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, jadi gini Bu, mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan Bu Tuti itu ya. Apa hal Ya. lain yang ingin Bu Tuti sampaikan lagi mungkin? Eh, Tidak ada, Pak, tapi saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan Bapak ini saya bisa mencapai tujuan saya tersebut, Pak. Iya, mudah-mudahan Bu Tuti ya. Baiklah Bu Tuti, sekarang mari kita merancang rencana aksi Bu Tuti ya.
Apa hal pertama yang Bu Tuti lakukan, Bu Tuti? Hal pertama yang akan saya lakukan itu saya akan melakukan kolaborasi untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Nah, Itu, itu kan Pak. udah baik tuh Bu Tuti ya. Artinya Bu Tuti akan berkolaborasi dan juga meningkatkan rasa percaya diri Bu Tuti. Ini Bu Tuti, bagaimana strategi Bu Tuti nantinya dalam hal berkolaborasi? Oh, nanti dalam hal berkolaborasi, saya akan melakukan diskusi dengan teman sejawat yang memiliki kemampuan IT. Nah, hal ini dimaksudkan agar bahan materi presentasi yang akan saya lakukan itu lebih menarik dan lebih menarik audiens dan lebih berbasis teknologi. Nah, ya itu Bu ya. Kira-kira begitu, Pak. Iya ya, artinya nanti Bu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang yang apa nama tuh yang ahli IT Bu ya. Kemudian Iya. gini Bu, terus strategi Bu Tuti dalam meningkatkan rasa percaya diri Bu Tuti itu bagaimana Bu? Nah, untuk strategi ini saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, terus membuat slide presentasi yang menarik, Pak, dan berlatih presentasi mungkin untuk depan cermin dan dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Pak. Nah, itu kan sudah bagus Bu ya, langkah-langkah yang sangat baik untuk Bu Tuti dalam meningkatkan presentasi di muka umum Bu Tuti ya. Gini Bu Tuti, baiklah, sekarang mari kita ke tahap tanggung jawab ya, Bu Tuti ya. Apa komitmen Bu Tuti terhadap rencana aksi yang sudah Bu Tuti rencanakan? Nah, pada tahap komitmen ini, untuk mempersiapkan materi presentasi yang dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Pak. Oh ya, artinya mencari teman atau mentor ya Bu Tuti ya, mentor Iya, mencari Pak. feedback Iya, ya. Pak Mul. Ya ya. Gini Bu Tuti, kira-kira Bu Tuti siapa yang bisa membantu Bu Tuti dalam menjaga komitmen ini Bu? Saya akan meminta bantuan teman sejawat itu mungkin Pak Waka kurikulum saya mungkin yang bisa. Terus dalam hal membantu saya berlatih presentasi, mungkin saya nanti akan meminta rekan sejawat saya, mungkin Ibu Larika, dan saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pematik perbaikan bagi saya nantinya. Oh gitu ya Bu Tuti ya. Ya, Ya. kemudian Bu Tuti, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan pembicaraan kita ini Bu Tuti? Saya berpikir, Pak, setelah saya melakukan penerapannya nanti di berikutnya, pada kesempatan berikutnya, saya akan menemui Bapak lagi untuk pemberitahuan kemajuan yang sudah saya capai. Kira-kira nanti Pak Mul berkesempatan berdiskusi lagi dengan saya, Pak Mul? Wah ya tentu ya Bu ya. Saya bisa nanti ya apa nama tuh berdiskusi lagi dengan Bu Tuti. Apakah masih ada yang ingin Bu Tuti sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Pak Mul. Oh gitu ya. Kemudian Ya. bagaimana perasaan Bu Tuti setelah diskusi ini? Alhamdulillah Pak Mul, saya sudah merasa lega karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke Pak Mul, kalau begitu terima kasih banyak. Saya permisi Pak Mul. Iya Bu Tuti, terima kasih kembali Bu Tuti. Semangat ya Bu Tuti ya. Terima kasih Pak Mul. Ya, baiklah Bu Tuti ya. Kita sudah sampai ke tahap refleksi diri latihan coaching pada hari ini. Saya ingin mendengar pendapat dari Ibu itu tentang refleksi saya sendiri sebagai coach Ibu Tuti ya. Gini Bu Ya, Tuti, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini Bu Tuti? ya, jadi selama percakapan tadi saya merasa eh,
Pak Mul sebagai coaching itu sudah memberikan pertanyaan yang baik, berbobot dan bersifat terbuka. Terus Pak Mul sebagai coaching juga memiliki pembawaan yang positif, terus kemampuan mendengar dan memotivasi dengan baik, terus bisa memadu percakapan dengan baik, terus berkomitmen untuk terus belajar. Ya, terima kasih Bu Tuti. Kemudian nih ada yang kedua, pertanyaan kedua Bu Tuti. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi Bu sebagai saya sebagai coach Bu? Nah, mungkin yang saya rasakan tadi itu Bapak perlu meningkatkan kefokusan, Pak. Iya, Terus sedikit memberikan pujian serta itu ya. bertanya yang sifatnya menginspirasi. Mungkin itu, Pak, Nah, yang ya, perlu ditingkatkan. ya, ya. Kemudian Bu Tuti, apa yang Ibu ya apa nama itu Bu Tuti lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ini? Mungkin, Pak, perlu meningkatkan kesadaran, Pak. Oh, Kesadaran penuh. iya, iya, iya. Kemudian, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Mungkin seni bertanyanya perlu diperbaiki, terus seni mendengarkannya, atau seni menangkap kata kuncinya, Pak. Oh, gitu ya. Ya, jadi apa namanya itu yang perlu diperbaiki adalah seni bertanya, seni mendengarkan, kemudian seni menangkap kata kunci ya. Kemudian Bu Tuti ini ada ya umpan balik ya dari Koce ya. Nih, saya ini yang mau bertanyakan ya apa yang Ibu Tuti rasakan pada saat di Kucing, Bu? Ya, pada saat Pak Mul melakukan coaching terhadap saya merasa senang, terus rileks, santai, tidak terbebani karena Pak Mul sebagai coach saya tadi, saya merasakan Pak Mul seperti mitra yang sangat baik. Ya, terima kasih Bu Tuti ya untuk Ya, terima apa kasih namanya kembali. ya diskusi refleksi latihan coaching kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Mul. Tumben Pak Mul datang ke ruangan saya. Ada apa ya Pak Mul? Gini Bu, kemarin kan kita sudah janjian nih untuk melakukan diskusi atau coaching hari ini Bu. Mm-mm. Oh iya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Mul? Apa ada hal khusus yang ingin Pak Mul sampaikan? Begini Bu, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif, Bu. Tentu, saya menghargai kejujuran Pak Mul. Nah, sekarang mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Pak Mul. Ya, Bu, siap, Bu. Nah, Pak Mul, kira-kira dari pembicaraan ini apa tujuan yang ingin Pak Mul harapkan? Ya, tujuan yang ingin saya harapkan dari diskusi kita nih, Bu, saya ingin meningkatkan Hmm. kemampuan presentasi saya di depan umum dengan lancar, Bu. Percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Bu. Oh, jadi Pak Mul ingin supaya audien terkesan dan Pak Mul ingin percaya diri. Oke, oh iya. Kira-kira Pak Mul sudah merasa pada posisi skala berapa sekarang ini? Saya merasa baru pada posisi skala 6, Bu. Jadi Pak Mul berharap posisi Pak Mul skala berapa? Kalau bisa, Bu, saya ingin pada posisi skala 9 paling rendah, Bu. Oke, berarti Pak Mul inginnya sekarang ini posisinya di skala 9. Oke. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak Mul. Iya, Apa Bu. yang membuat Pak Mul merasa kesulitan dalam presentasi? Saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi, Bu. Oh, gitu ya. Jadi Pak Mul sering merasakan gugup saat presentasi ya, atau lupa dengan kata-katanya.
Iya, Oke, Bu. kalau gitu bagaimana perasaan itu bisa muncul? Ya, perasaan ini muncul, Bu. Saya rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audien, Bu. Yang membuat saya gugup. Kadang-kadang terkadang saya merasa tertekan juga, Bu. Yang untuk menyampaikan kata-kata menjadi tidak sempurna di saat saya menyampaikan presentasi di depan umum, Bu. Oh, jadi begitu. Ya, Mari Bu. kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan Pak Mul ini. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Mul sampaikan lagi? Untuk sekarang tidak, Bu. Tapi saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil dalam presentasi ini. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Bu. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Pak Mul. Ya, Bu. Hal apa yang pertama Pak Mul ingin lakukan? Nah, untuk rencana aksi nih, Bu, yaitu saya akan berkolaborasi dan meningkatkan rasa percaya diri saya, Bu. Bagaimana strategi Pak Mul? Kalau strategi saya, Bu, kalau di berkolaborasi, saya berkolaborasi atau berdiskusi dengan rekan sejawat yang memiliki keahlian IT, Bu. Dalam hal ini yang saya identifikasi itu mungkin saya bisa bekerja sama dengan Pak Ripaldi Eladra, Bu. Dan hal ini yang dimaksudkan agar bahan materi presentasi saya nantinya menarik dan berbasis teknologi, Bu. Oke, berarti nanti Pak Mul akan berdiskusi dengan rekan sejawat ya. Nah, Ya, terus Bu. Pak Mul strategi dalam meningkatkan percaya dirinya gimana? Kalau hal itu, Bu, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, mungkin menggunakan aplikasi Canva, Bu. Kemudian saya juga berlatih presentasi di depan cermin dengan fokus pada intonasi dan juga gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Yang dalam hal ini saya mungkin juga minta feedbacknya itu dengan rekan sejawat. Nah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak Mul. Baik ya Pak Mul. Nah, Ya, Bu. sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Pak Mul. Ya, Bu. Apa komitmen Pak Mul terhadap rencana aksi yang sudah Pak Mul rencanakan? Rencana, Bu, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, dan juga mencari feedback dari teman, dari apa rekan sejawat, Bu. Oke, nah itu sudah baik itu Pak Mul. Nah, kira-kira Pak Mul, Ya, Bu. siapa yang bisa membantu Pak Mul dalam menjaga komitmen ini? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan teman sejawat dan juga mungkin saya minta apa nama bantuan juga dengan wakil kurikulum dalam hal ini, Bu, karena ya dalam ini untuk memberikan feedback dan juga membantu saya untuk berlatih presentasi. Saya percaya, Bu, dengan adanya dukungan dari mereka itu akan menjadi pendorong, motivasi dan pemantik buat perbaikan saya, Bu. Iya. Nah, kalau begitu Pak Mul, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan pembicaraan ini? Ya, saya akan menemui Ibu lagi, Bu, untuk memberitahukan kemajuan yang sudah saya capai. Kira-kira Ibu punya kesempatan berdiskusi lagi tidak dengan saya, Bu? Oh iya, tentu Pak Mul. Nanti saya akan luangkan kesempatan untuk berdiskusi lagi dengan Pak Mul. Saya juga ingin tahu pencapaian Pak Mul setelah kita diskusi ini nantinya penerapannya seperti apa. Ya, Bu. Ya, rasanya sudah cukup hari ini deh, Bu ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Pak Mul? Alhamdulillah, Bu, saya sudah merasa lega karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, kalau begitu terima kasih banyak, Bu. Saya permisi ya, Bu ya.
Oke, terima kasih kembali. Jangan lupa semangat Pak Mul. Iya, Bu. Oke, baiklah Pak Mul. Setelah kita melakukan coaching tadi, sekarang kita melakukan refleksi diri dulu ya, dengan ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Mul. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Kalau menurut saya, ya, selama percakapan tadi itu, menurut saya itu, yang pertama, Ibu sudah memberikan pertanyaan yang baik, kemudian berbobot, ya, serta bersifat terbuka. Kemudian Ibu sudah melakukan pembawaan yang positif, kemudian juga Ibu kemampuan mendengarkan dan memotivasi coach. Kemudian Ibu juga bisa memandu percakapan dengan baik dan yang terakhir yaitu Ibu berkomitmen untuk terus belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang perlu diperbaiki yaitu meningkatkan kefokusan, kemudian memberikan pujian, serta bertanya yang bersifat menginspirasi. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? yang yaitu meningkatkan kesadaran penuh. Ya, oke. Nomor berikutnya, apa yang akan Ibu Bapak lakukan untuk memperbaiki peningkatannya? Yaitu yang untuk memperbaiki atau meningkatkan, yaitu dari segi bertanya, kemudian segi mendengarkan, seni mendengarkan, kemudian seni menangkap kata kunci. Itu apa namanya itu perlu meningkatkan lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan umpan balik ya Pak Mo. Iya, ya. Apa yang Pak Mo rasakan pada saat di coaching? Kalau yang saya rasakan pada saat coaching pada hari ini yaitu perasaan saya senang, rileks, santai, dan tidak terbebani karena coachnya yaitu Bu Tuti dalam hal ini saya rasakan seperti mitra yang baik. Jadi saya merasa santai lah pada untuk kegiatan diskusi coaching hari ini. Oke, baiklah. Refleksi diri sudah kita lakukan. Terima kasih Pak Mo. Ya, terima kasih Bu.